semua, kembali lagi bersama kita MDIPG. Di sini kita akan membahas segala tentang ilmu pengetahuan, baik itu fisika, kimia, dan biologi. Selain itu juga kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia dan Turki tentunya. Jika Anda berkenan, silahkan lanjutkan tontonan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Salam dari kita MDIPG, selalu berbagi ilmu pengetahuan dan tempat-tempat wisata di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kecepatan sangat berperan aktif dalam aktivitas manusia. Baik itu kecepatan sesaat ataupun kecepatan rata-rata. Dalam menempuh waktu, pergerakan dan perpindahan yang dilakukan, setiap benda, baik benda hidup ataupun benda mati yang bergerak dari satu posisi ke posisi keduanya mempunyai besaran yang disebut kecepatan. Sebuah partikel maupun benda yang bergerak dan yang melintas suatu jarak tertentu membutuhkan selang waktu tertentu. Ukuran besaran perbandingan pergeseran posisi partikel atau benda terhadap selang waktunya kemudian disebut kecepatan. Rata-ratanya diukur dalam berbagai selang waktu yang berbeda, ternyata tidak konstan. Maka dikatakan benda itu bergerak dengan kecepatan benda yang berubah-ubah. Menurut Prof. Yusrizal, dalam bukunya Fisika Dasar 1, kecepatan rata-rata dalam interval waktu yaitu perubahan vektor posisi terhadap lamanya waktu berubah. Pandangkanlah sebuah partikel yang bergerak pada saat T berada di A dengan vektor posisi RA dan pada saat T berada di B dengan vektor posisi RB, seperti pada gambar 1.3D. Pada grafik ini bisa dilihat sendiri hasilnya seperti apa. Sedangkan menurut Gianjoli menyatakan bahwa kecepatan dan laju sering dipertukarkan dalam bahasa sehari-hari. Tetapi dalam fisika kita membuat perbedaan di antara keduanya. Laju adalah sebuah bilangan positif dengan satuan kecepatan di pihak lain, digunakan untuk menyatakan baik besar mengenai seberapa cepat sebuah benda bergerak maupun arah geraknya. Kecepatan adalah sebuah vektor. Ada perbedaan kedua antara laju dan kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata didefinisikan dalam hubungannya dengan perpindahan dan bukan dalam jarak total yang ditempuh. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang ditempuh. Ketidaksamaan antara laju dan kecepatan terjadi pada beberapa kasus, tetapi hanya untuk nilai rata-rata dan kita jarang memperhitungkannya. Untuk membahas gerak satu dimensi, sebuah benda pada umumnya, misalkan pada satu titik waktu, katakanlah T1, benda berada pada sumbu X di titik X, pada sistem koordinat, dan beberapa waktu kemudian, pada waktu T2, beberapa pada titik X2, waktu yang diperlukan adalah T2 kurang T1 dan selama selang waktu ini perpindahan benda itu adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1. Dengan demikian, kecepatan rata-rata yang didefinisikan sebagai perpindahan dibagi waktu yang diperlukan dapat dituliskan dengan V rata-rata yaitu X2 kurang X1 per T2 kurang T1 atau sama dengan delta X per delta T. Perhatikan bahwa jika X2 lebih kecil dari X1, benda bergerak ke kiri. Berarti delta X sama dengan X2 dikurang X1 lebih kecil dari 0. Tanda perpindahan dan berarti juga tanda kecepatan menunjukkan arah kecepatan positif untuk benda yang bergerak ke kanan sepanjang sumbu X dan negatif ketika benda tersebut bergerak ke kiri. Arah kecepatan selalu sama dengan arah perpindahan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, inilah alat dan bahannya, serta prosedur percobaannya. Alat dan bahan yang pertama, air supply, photoget, lintasan, detektor sensor.
Kemudian prosedur percobaannya, dihidupkan air suplai dan diatur kapasitas udara yang akan ditransfer ke lintasan. Dihidupkan photogate dengan lintasan yang telah ditentukan jaraknya, yaitu 90 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, dan 140 cm. Dan Anda bisa lakukan dengan jarak yang berbeda. Kemudian diletakkan benda seluncur pada lintasan pada titik 0. Kemudian dihitung dan dicatat waktu yang tertera pada photogate. Diulangi percobaan 1-3 kali sebanyak 5 kali. Kemudian catat hasil dalam tabel dan analisakan sendiri. Adapun tujuan percobaan ini adalah untuk menentukan kecepatan rata-rata. Mari kita lakukan praktikumnya sekarang. 1, 2,